Selamat datang di channel Katanya Horor. Di tempat ini, setiap kisah gelap kembali hidup, dan setiap suara samar bisa menjadi awal dari sesuatu yang lebih menakutkan. Bersiaplah, karena malam ini, cerita akan membawa Anda ke sudut yang jarang disentuh cahaya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas cerita yang berjudul Diculik Genderuwo Saat Mendaki Gunung di Sulawesi. Kita pikir pendakian hanyalah soal mencapai puncak, tapi kami salah. Di tengah kabut pekat Gunung Sulawesi, seorang sahabat menghilang, meninggalkan jejak kaki raksasa dan tawa serak yang mematikan. Kami berhasil melarikan diri, namun kami tahu, makhluk itu telah berhasil menggantikan wujudnya. Kini, ia mungkin ada di sekitar kita, menunggu untuk menagih janji yang terukir di kegelapan hutan. Namun sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersiapkan cerita yang lebih menarik lagi. Siapkan cemilan dan kita gas langsung saja kita masuk ke ceritanya. Risa, Bima, dan Doni, tiga sekawan yang sudah kecanduan udara tipis pegunungan, tengah sibuk mengepak carrier mereka di sebuah penginapan sederhana di kaki salah satu gunung paling tersembunyi di Sulawesi. Gunung itu, yang sering hanya disebut sebagai Gunung Tua oleh warga lokal, terkenal dengan jalur yang menantang sekaligus pemandangan yang tak tertandingi. Namun, di balik keindahan itu, tersimpan kisah-kisah yang membuat bulu kuduk berdiri. Bima, yang selalu menjadi leader dengan semangat menggebu, sibuk memeriksa stok makanan dan peralatan. Doni, si juru foto, sudah tidak sabar mengabadikan keindahan alam dari puncaknya. Sementara Risa, yang biasanya paling bersemangat, justru terlihat gelisah. Matanya terus menatap layar ponsel, di mana ia baru saja mencari beberapa foto lama tentang jalur pendakian. Tiba-tiba, pandangan Risa terpaku pada satu foto viral, sebuah jalur setapak yang diapit oleh pepohonan besar yang menjulang. Di sisi hutan yang gelap, sekelebat bayangan hitam pekat tumpah ruah di antara dahan, seolah ada entitas raksasa yang berdiri tegak mengamati jalur itu. Bayangan itu terlalu besar, terlalu padat, untuk disebut hanya sebagai ilusi cahaya atau bayangan pohon biasa. Kecemasan menusuk ulu hatinya, sebuah firasat yang familiar dan selalu benar adanya. Ketiga sahabat itu kemudian menuju ke posko utama untuk melapor. Di sana, seorang kuncen tua dengan sorot mata tajam menyambut mereka. Lelaki itu tidak banyak bicara, tapi setiap katanya penuh makna dan peringatan. Ia menatap Risa paling lama, seolah tahu bahwa gadis itulah yang paling sensitif terhadap hal-hal tak kasat mata. Kuncen itu berpesan dengan suara pelan dan berat. Ia mengingatkan mereka bahwa hutan yang akan mereka masuki bukanlah sekadar tempat singgah, melainkan sebuah rumah bagi para penghuni tak terlihat. Kalian boleh mendaki, tapi kalian harus menghormati penghuninya, katanya, sambil membelalakan mata. Jangan pernah menyapa. Jangan pernah menoleh ke belakang jika kalian merasa ada yang berjalan di sebelah kalian, terutama jika kalian mendengar suara tawa yang berat dan serak dari dalam hutan. Itu adalah tanda terburuk. Bima dan Doni, dengan mental pendaki yang keras, hanya tersenyum sopan. Mereka menganggap itu adalah bumbu penyedap cerita khas pendakian. Namun, Risa tidak bisa. Peringatan itu terasa seperti belati dingin yang menempel di tenggorokannya. Ia tahu, perjalanan kali ini akan berbeda. Ia merasa ada sesuatu yang sudah menunggu mereka, jauh sebelum mereka menginjakan kaki di jalur pendakian itu. Bayangan hitam yang dilihatnya di foto itu terasa semakin nyata dan semakin dekat. Mereka akan mendaki esok hari, namun ketegangan sudah merayap dingin ke dalam tenda mereka malam itu. Risa hanya bisa memejamkan mata, berharap semua kecemasan itu hanya ilusi dari kelelahan. Tapi ia tahu, di balik pepohonan gelap di luar penginapan, sesuatu sedang mengawasi, dengan sabar. Sinar matahari pagi menyambut mereka, seolah menepis semua kecemasan malam. Mereka memulai pendakian dengan langkah penuh optimisme. Jalur awal masih bersahabat, diselingi canda tawa yang mengiringi langkah. Bima dan Doni bergantian bercerita hal-hal lucu untuk menjaga semangat, sementara Risa berusaha keras mengabaikan sensasi dingin yang sesekali menyentuh tengkuknya. Setibanya di pos 2, mereka memutuskan untuk beristirahat sebentar, memulihkan energi sebelum menghadapi tanjakan yang lebih terjal. Saat mereka bersantai, Doni hendak memeriksa jalur di peta. Ia merogoh saku waist bag-nya, tempat ia yakin telah menyimpan kompasnya beberapa jam yang lalu. Tapi saku itu kosong. Doni keheranan.
Ia ingat betul telah menggunakan kompas itu untuk mengecek arah saat mereka melewati pertigaan jalur tadi. Doni mencari kemana-mana, di sekitar ransel, di tas pinggang, bahkan di kantong celana. Hasilnya nihil. Ia hanya bisa menghela napas, berpikir mungkin benda itu terjatuh tanpa disadari. Bima dan Risa menenangkannya, mengatakan bahwa mereka bisa mengandalkan GPS dan penanda jalur. Namun, perasaan janggal itu mulai menancap. Barang yang jelas-jelas ada, tiba-tiba hilang tanpa jejak. Malam harinya, mereka mendirikan tenda di area yang cukup terbuka, berharap bisa sedikit terhindar dari suasana hutan yang terlalu pekat. Bima dan Doni segera terlelap, lelah setelah perjalanan yang cukup menguras tenaga. Risa tidak bisa tidur. Sensasi dingin yang ia rasakan tadi siang kini memburuk menjadi rasa tercekik yang perlahan. Saat ia mencoba memejamkan mata, telinganya menangkap suara yang sangat aneh. Bukan suara jangkrik atau desiran angin, melainkan suara langkah kaki yang berat dan ritmis. Suara itu terdengar di luar tenda mereka, mengitari tenda dengan lambat, seolah sedang melakukan inspeksi. Risa menahan napas. Ia yakin sekali langkah itu bukan langkah manusia. Suara hentakan pada tanah terlalu berat dan jarak antar langkah terlalu lebar. Ketakutannya mencapai puncaknya ketika tiba-tiba bau yang sangat asing menusuk hidungnya. Bau itu sangat khas. Bau tembakau basah yang kuat, bercampur dengan aroma tanah lembab dan sesuatu yang amis. Bau yang menandakan kehadiran yang sangat besar dan tua. Bau itu begitu pekat hingga terasa seperti asap tebal yang memenuhi area sekitar tenda mereka. Risa teringat peringatan kuncen tentang penghuni rumah. Ia tahu, apapun yang ada di luar sana, ia tidak boleh bergerak. Ia berdiam diri, mematung di dalam sleeping bag-nya, seolah keberadaannya akan terdeteksi jika ia bernapas terlalu keras. Ia hanya bisa berdoa, air matanya menetes, memohon agar makhluk yang mengitari mereka itu segera pergi. Setelah berjam-jam yang terasa seperti keabadian, suara langkah itu akhirnya menjauh, perlahan menghilang di telan kepekatan hutan. Bau tembakau basah itu pun memudar, meninggalkan Risa dengan detak jantung yang liar dan keyakinan mengerikan. Mereka sedang diburu. Hilangnya Doni, misteri dan ketegangan. Pagi itu, Risa tidak mengatakan apapun kepada teman-temannya tentang teror malam yang ia alami. Ia takut akan dianggap berlebihan, tapi ia tahu mereka harus bergerak cepat. Anehnya, Doni pagi itu terlihat berbeda. Ia menjadi sangat pendiam, tatapan matanya kosong, dan ia bergerak dengan gelisah. Ia tidak lagi peduli dengan kameranya atau pemandangan, fokusnya hanya satu, menembus hutan. Mereka melanjutkan pendakian ke pos 3. Jalur semakin sulit, penuh akar-akar besar dan kabut yang tebal. Risa terus-menerus memandang Doni, merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan sikap temannya itu. Beberapa kali, Risa memergoki Doni berhenti, menoleh ke dalam rimbunnya hutan, dan tersenyum lebar. Senyum itu bukan senyum Doni yang biasanya. Senyum itu dingin, lebar, dan terkesan mengejek. Di tengah jalur yang paling berkabut, Bima meminta waktu sejenak untuk mengatur tali carrier-nya. Risa berhenti bersamanya, sambil menoleh ke depan untuk memastikan Doni masih berada dalam jangkauan pandangan. Tapi Doni sudah tidak ada. Awalnya mereka berpikir Doni hanya berjalan terlalu cepat, terlalu bersemangat. Mereka memanggil namanya, suara mereka tenggelam dalam kepekatan kabut. Doni! Tunggu! Teriak Bima. Tidak ada jawaban. Kepanikan mulai merayapi mereka. Mereka kembali ke belakang beberapa meter, lalu mencoba maju lagi, mencari jejak kaki Doni di tanah yang berlumpur. Jantung mereka mencelos ketika mereka menemukan jejak kaki di sisi jalur. Jejak itu memang menuju ke depan, tapi jejak sepatu Doni tiba-tiba berakhir, digantikan oleh 2 buah bekas tapak kaki yang jauh lebih besar dan bergaris-garis kasar, seolah itu adalah tapak kaki raksasa tak beralas. Jejak itu tidak mengikuti jalur setapak, melainkan membelok tajam, menuju ke dalam semak belukar yang sangat tebal, tempat yang mustahil ditembus manusia tanpa parang. Bima dan Risa saling bertukar pandang, ketakutan mereka kini nyata dan membeku. Doni tidak tersesat, ia ditarik. Tiba-tiba, dari kedalaman hutan yang diselimuti kabut, terdengar suara tawa yang berat, serak, dan menggelegar. Tawa itu terdengar seperti suara yang datang dari tenggorokan raksasa, penuh kepuasan dan ejekan. Itu adalah tawa genderuwo yang diperingatkan oleh kuncen. Risa tahu,
Kehadiran yang mengitari tenda mereka tadi malam kini telah berhasil mengambil apa yang diinginkannya. Bima berteriak panik memanggil nama Doni. Suaranya putus asa. Namun, yang mereka dengar hanyalah gema dari tawa berat itu yang semakin menjauh dan tenggelam di antara pohon-pohon besar, membawa serta sahabat mereka ke dalam misteri yang tak terbayangkan. Mereka kini ditinggalkan berdua, di tengah hutan yang tiba-tiba terasa seperti penjara yang siap menelan mereka kapan saja. Malam mencekam dan petunjuk aneh. Teror terhadap dua korban tersisa. Matahari mulai terbenam dengan cepat, menyisakan bias oranye yang suram di balik tebalnya kabut hutan. Bima dan Risa memutuskan bahwa melarikan diri saat gelap adalah bunuh diri. Mereka harus mendirikan tenda, tepat di dekat tempat Doni menghilang, sebuah keputusan yang didorong oleh harapan gila bahwa Doni mungkin kembali. Setiap sentimeter tanah di sekitar mereka kini terasa dingin, penuh dengan energi yang menekan dan mengawasi. Mereka mendirikan tenda dengan gerakan gemetar. Keheningan hutan kali ini berbeda. Tidak ada lagi suara serangga malam, hanya keheningan yang mencekik, seolah semua kehidupan telah diperintahkan untuk dia menyaksikan teror yang akan datang. Mereka memeluk ransel mereka, tidak berani menyalakan api unggun yang bisa menarik perhatian entitas itu. Malam kedua di gunung itu menjadi neraka yang nyata. Tidak lama setelah kegelapan total menyelimuti mereka, suara mulai datang. Bukan suara langkah kali ini, tapi suara gesekan kasar pada batang pohon besar di dekat tenda, seolah ada sesuatu yang sangat besar sedang menggaruk-garuk kulit pohon dengan kuku panjang dan tebal. Gesekan itu diikuti oleh deru napas berat yang terdengar sangat dekat, hampir menyentuh kain tenda mereka. Bima dan Risa meringkuk, tubuh mereka kaku menahan rasa takut. Kemudian, tenda mereka diguncang dengan kekuatan brutal, bukan karena angin, melainkan karena dorongan langsung. Guncangan itu berulang-ulang, seolah entitas di luar sana sedang marah dan mencoba merobek kain tipis yang menjadi satu-satunya pelindung mereka. Risa teringat bayangan hitam raksasa yang ia lihat di foto. Ia yakin, sekarang, makhluk itu sedang berdiri tepat di hadapan mereka, berusaha masuk. Bau tembakau basah dan amis yang ia cium tadi malam kini menyerbu indera penciuman mereka berdua, begitu kuat hingga membuat mereka mual. Saat ketakutan mencapai puncaknya, ketika Bima hampir berteriak, Risa melihat sesuatu. Pandangannya menangkap dahan pohon agathis yang menjulang tinggi di sisi kiri tenda. Di dahan paling atas, yang tingginya mungkin mencapai 10 meter dari permukaan tanah, sehelai ikatan rambut yang dikenali Risa tersangkut. Itu adalah ikatan rambut yang sering dipakai Doni. Risa menunjuk ke arah dahan itu dengan tangan gemetar. Bima melihatnya, dan rasa takutnya berubah menjadi kepastian yang mengerikan. Hanya makhluk dengan kekuatan dan ukuran yang luar biasa yang bisa menjangkau ketinggian itu dalam sekejap mata. Doni tidak hanya diculik, ia diangkat seperti boneka, dibawa tinggi-tinggi, dan mungkin sudah dibawa jauh ke tempat lain. Bima akhirnya menyerah pada kenyataan yang paling mengerikan. Ia berbisik pelan, suaranya tercekat. Dia pasti diambil oleh genderuwo. Nama itu, yang sebelumnya hanya mitos, kini terasa begitu nyata dan mengancam. Mereka menyadari, mereka tidak hanya kehilangan seorang teman, mereka telah menjadi saksi kekuatan jahat yang menguasai gunung itu. Malam itu mereka lalui tanpa tidur, hanya menunggu fajar datang, berharap makhluk itu segera bosan dan meninggalkan mereka. Mereka tahu, mencari Doni di kegelapan itu adalah hal yang mustahil. Prioritas mereka kini hanyalah bertahan hidup dari teror yang sedang mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Upaya nekat, menemukan petunjuk berbahaya. Fajar akhirnya tiba, membawa sedikit kelegaan dari teror fisik, namun meninggalkan trauma yang mendalam. Mereka tidak lagi punya tenaga untuk mendaki ke puncak. Satu-satunya tujuan adalah turun, secepat mungkin, dan mencari bantuan. Namun, Bima merasa ada beban berat yang menahan langkahnya. Ia tidak bisa hanya meninggalkan Doni, hilang di telan hutan tanpa tahu nasibnya. Dengan langkah gontai dan perasaan kalut, mereka memutuskan untuk turun sedikit ke pos terakhir yang mereka ingat pernah mereka lewati. Mereka berharap bisa menemukan pendaki lain atau mungkin seorang juru kunci yang patroli. Risa tahu itu adalah ide nekat, tapi kegagalan menemukan Doni telah membuat Bima mengambil risiko. Keberuntungan, atau mungkin takdir, mempertemukan mereka dengan seorang pria lokal paruh baya yang sedang berpatroli membersihkan jalur. Pria itu, yang ternyata adalah kerabat jauh dari kuncen yang mereka temui di base camp, memperhatikan wajah pucat dan mata kosong Bima dan Risa. Ia segera menyadari ada sesuatu yang sangat tidak beres.
Setelah mendengar cerita Bima yang putus asa tentang hilangnya Doni dan teror malam itu, pria itu mengangguk pelan, tanpa terkejut sedikitpun. Matanya menunjukkan rasa iba yang mendalam, tapi juga rasa takut. Ia mengonfirmasi kecurigaan mereka. Yang kalian temui itu memang genderuwo, katanya dengan suara rendah. Dia adalah penjaga hutan tua ini, dan dia punya kebiasaan mengambil apa yang dia suka, terutama jiwa yang sedang lemah atau lalai. Ia menjelaskan bahwa genderuwo biasanya membawa korbannya ke dimensi lain, seringkali disembunyikan di balik air terjun tersembunyi atau gua yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Ini adalah cara makhluk itu menyimpan miliknya. Namun, bagian yang paling mengerikan adalah ketika pria itu menjelaskan tentang suara tawa yang didengar Bima dan Risa. Tawa itu. Ia menelan ludah. Itu adalah tanda kemenangan. Tanda bahwa dia sudah berhasil mengganti wujud korbannya. Itu artinya, Doni yang kalian kenal sudah hilang. Dan sekarang, dia, genderuwo, sudah bisa meniru Doni. Kepala Risa berputar. Tiba-tiba, ia teringat senyum aneh Doni sebelum ia menghilang, dan bagaimana Doni berjalan cepat-cepat seolah didorong oleh kekuatan lain. Pria itu melanjutkan, suaranya kini penuh peringatan keras. Makhluk itu cerdas. Kalau dia sudah tertawa, artinya dia akan mencoba mendekati kalian lagi. Yang kalian lihat di hutan tadi mungkin bukan lagi Doni yang malang. Itu mungkin adalah sesuatu yang menyerupai Doni. Dan ia mungkin sudah ada di dekat tenda kalian sekarang, menunggu untuk memancing kalian masuk ke dalam pelukannya. Informasi ini tidak hanya menakutkan, tetapi juga memberikan twist yang mengerikan. Selama ini mereka mencari teman mereka. Padahal wujud temannya itu mungkin sudah dipakai oleh entitas jahat. Bima dan Risa menyadari, bahaya mereka belum berakhir. Justru, ancaman itu kini berada di tengah-tengah mereka. Mereka harus segera kembali, bukan untuk mencari Doni, melainkan untuk melarikan diri dari tiruan yang mungkin sedang menunggu mereka di perkemahan. Rasa takut kini berubah menjadi urgensi yang dingin dan mematikan. Penemuan dan pelarian, klimaks yang mengubah wujud. Bima dan Risa tidak membuang waktu. Kata-kata dari kerabat kuncen itu melekat kuat di benak mereka. Doni sudah diganti. Mereka berlari kembali ke arah perkemahan, bukan dengan harapan menemukan Doni, melainkan dengan ketakutan luar biasa akan apa yang mungkin menanti mereka di sana. Mereka harus mengambil sisa-sisa perbekalan dan segera menuruni gunung, meninggalkan tempat terkutuk itu. Saat mendekati area tempat mereka mendirikan tenda, langkah mereka mendadak terhenti. Di sana, berdiri mematung di samping tenda yang setengah rubuh, adalah Doni. Ia tampak pucat, pakaiannya kotor dan compang-camping, matanya menatap kosong ke tanah. Secara fisik, itu adalah sahabat mereka. Detik pertama, Bima dilanda gelombang lega yang luar biasa. Semua peringatan dan horor yang mereka alami seolah lenyap seketika. Bima melempar ranselnya dan berlari ke depan, air mata menetes. Doni, lo baik-baik aja? Lo kemana aja? Seru Bima. Suaranya dipenuhi kelegaan yang campur aduk dengan keputusasaan. Ia segera meraih Doni dan memeluknya erat-erat. Namun, Risa merasakan hawa dingin yang menusuk. Ia melihat ada yang salah. Jangan sentuh dia, Bima. Risa berteriak. Suaranya pecah, penuh peringatan. Saat Bima memeluknya, tubuh Doni terasa dingin membeku seperti bongkahan es. Padahal hari sudah mulai siang dan suhu udara seharusnya sudah cukup hangat. Yang paling parah, saat Doni mendongak, Risa melihat matanya. Mata itu tidak lagi berwarna coklat madu milik Doni, melainkan merah menyala, memancarkan cahaya redup seperti bara api yang tersembunyi. Dan senyum yang terukir di wajah Doni itu, senyum dingin, lebar, dan mengejek, persis sama dengan senyum yang Risa lihat sebelum Doni menghilang. Bima yang mulai merasakan keanehan pada suhu tubuh temannya itu, perlahan melepaskan pelukan. Tapi sudah terlambat. Kenapa harus dicari? Tanya Doni, dengan suara yang datar dan aneh. Kemudian, wajahnya tertarik ke atas, dan ia mulai tertawa. Itu adalah tawa berat, serak, dan menggelegar yang mereka dengar dari dalam hutan saat Doni menghilang. Tawa yang memekakan telinga dan memenuhi hutan dengan getaran menakutkan. Saat tawa itu mencapai puncaknya, wujud Doni mulai berubah. Otot-otot di tubuhnya membengkak cepat, kulitnya meregang, dan bulu hitam tebal mulai tumbuh liar di sekujur tubuhnya. Tubuhnya menjulang tinggi,
melampaui pohon-pohon kecil di sekitarnya, menjadi sosok genderuwo raksasa yang mengerikan. Matanya yang merah menyala kini tampak seperti dua lampu darah di antara rambut-rambut hitam panjang dan kusut. Makhluk itu mengulurkan tangan raksasanya, mencoba mencengkeram Bima. Bima hanya bisa mematung karena ketakutan yang melumpuhkan. Risa, meskipun dilanda horor, menarik tangan Bima sekuat tenaga. Lari, Bima, lari. Mereka berdua berbalik dan berlari secepat mungkin menuruni jalur, meninggalkan tenda, ransel, dan semua barang bawaan mereka. Di belakang mereka, suara tawa genderuwo itu bergema, disertai dengan suara langkah kaki raksasa yang menghancurkan semak-semak saat makhluk itu mengejar. Itu adalah pengejaran paling mengerikan dalam hidup mereka, sebuah perlombaan melawan entitas yang telah berhasil mencuri wujud sahabat mereka. Mereka berlari tanpa henti, hanya fokus pada satu hal, keluar dari rumah genderuwo itu hidup-hidup. Akhir yang menggantung, teror di dunia nyata. Bima dan Risa tidak tahu bagaimana mereka berhasil mencapai base camp. Mereka berlari tanpa berpikir. Dorongan adrenalin dan ketakutan murni menjadi bahan bakar terakhir mereka. Saat mereka melompat keluar dari batas hutan dan sampai di posko pendaftaran, tubuh mereka ambruk ke tanah, gemetar hebat, menangis histeris. Mereka kotor, penuh luka gores, dan hampir tidak bisa mengeluarkan suara. Kuncen tua yang sempat mereka temui di awal segera datang. Ia tidak bertanya banyak. Ia melihat kondisi mereka, melihat mata mereka yang kosong, dan ia tahu apa yang telah terjadi. Ia memberi mereka air minum dan selimut tebal, serta menenangkan mereka dengan bahasa yang lembut. Kalian beruntung, kata Kuncen itu setelah mereka sedikit tenang. Dia, genderuwo, tidak suka keluar dari wilayahnya, dan ia pasti sudah puas dengan apa yang didapatnya. Bima dan Risa menceritakan semua yang mereka alami, termasuk penampakan Doni yang berubah menjadi genderuwo. Polisi dan tim SAR segera dikerahkan untuk melakukan pencarian di area hilangnya Doni. Namun, seperti yang sudah diduga oleh Kuncen, pencarian itu sia-sia. Mereka hanya menemukan tenda yang robek dan beberapa peralatan yang berserakan. Tidak ada jejak Doni, tidak ada jejak makhluk raksasa. Secara resmi, Doni dinyatakan hilang tanpa jejak di gunung tersebut, diduga tersesat. Waktu berlalu. Bima dan Risa kembali ke kehidupan kota. Namun mereka membawa pulang beban psikologis yang sangat berat. Mereka sering terbangun di malam hari karena mendengar suara tawa yang berat itu, atau mencium sekilas bau tembakau basah yang kuat di tempat-tempat yang mustahil. Mereka menjalani sesi terapi, mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa semua itu hanyalah halusinasi akibat trauma. Beberapa bulan kemudian, Risa sedang berjalan-jalan di sebuah pusat perbelanjaan besar di ibu kota. Ia berusaha keras untuk fokus pada kehidupan normalnya, mencoba melupakan hutan, genderuwo, dan nasib Doni. Saat ia sedang melihat-lihat di sebuah toko buku, tiba-tiba, ia merasakan sensasi dingin yang familiar merayap di punggungnya. Jantungnya berdebar kencang. Ia segera mengenali sensasi itu. Itu adalah aura dingin yang sama persis saat ia berada di dekat genderuwo. Risa memberanikan diri untuk berbalik perlahan. Di kerumunan orang, ia melihat seorang pria bertubuh sangat tinggi dan besar sedang berdiri beberapa meter di belakangnya. Pria itu memakai pakaian kasual dan terlihat normal, tetapi ia memancarkan aura yang berbeda. Tatapan mata pria itu bertemu dengan mata Risa. Bukan matanya yang membuat Risa membeku. Bukan pula postur tubuhnya yang mencolok. Melainkan senyum pria itu. Itu adalah senyum yang terlalu lebar, terlalu dingin, dan di dalamnya tersimpan kilatan mata yang mengingatkan Risa pada warna merah menyala di hutan. Saat pria itu mulai berbalik dan berjalan menjauh, sebuah aroma samar tercium oleh Risa, meskipun hanya sekejap. Itu adalah bau tembakau basah yang sangat kuat. Pria itu tidak pernah melihat ke belakang, namun ia berjalan menuju keramaian dengan langkah santai, seolah ia adalah bagian dari keramaian itu, namun ia memiliki rahasia yang mengerikan. Risa hanya bisa berdiri mematung di tengah mall yang ramai itu, menyadari dengan ngeri bahwa teror yang mereka tinggalkan di gunung kini telah menemukan jalannya masuk ke dunia manusia. Apakah itu benar-benar genderuwo yang sekarang bisa berbaur dengan manusia? Atau, mungkinkah itu adalah Doni, yang diganti, dan kini dikendalikan sepenuhnya, kembali untuk memastikan dua saksi bisu tidak akan pernah tenang? Sampai hari ini, kami masih hidup dalam bayangan teror tembakau basah dan tawa yang menggema. Kami selamat dari hutan itu. Tapi apakah kami benar-benar sudah bebas? Karena terkadang,
Di tengah keramaian kota, kami masih bertemu dengan sepasang mata merah menyala, sebuah pengingat abadi bahwa yang hilang di gunung, belum tentu akan selamanya di sana. Kisah genderuwo di Sulawesi ini mengajarkan kita, bahaya itu nggak cuma ada di hutan, tapi bisa ngikut sampai ke rumah. Nah, kalau kamu punya pengalaman atau cerita horor dari daerahmu yang nggak kalah bikin penasaran, share di kolom komentar ya. Dan kalau kamu nggak mau ketinggalan cerita-cerita baru yang bikin bulu kuduk berdiri, langsung aja subscribe channel Katanya Horor ini, biar komunitas kita makin gede dan makin berani.